Halo semua, gimana kabarnya? Semoga keadaannya baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan kembali melanjutkan alur anime Vivid Strike untuk part yang keduanya sekaligus part yang terakhir. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Pada part sebelumnya, setelah Rini melakukan pembalasan kepada teman-temannya, kini ia pun ditangkap dan dikeroyok oleh keluarga temannya tersebut. Di saat Rini sudah tak berdaya, tiba-tiba wanita yang sebelumnya mengejar mobil Rini datang dengan sangat dramatis. Setelah itu, satu persatu dari mereka pun ia hajar. Ternyata, wanita tersebut merupakan pelatih bela diri Rini saat ini. Ketika akan dihajar oleh wanita tersebut, kakak dari keluarga temannya Rini lalu menyergap Rini dengan pisau dan menceritakan semuanya. Ia mengatakan bahwa adiknya itu tidaklah bersalah karena yang mengganggu mereka adalah Rini sendiri. Tentu saja mendengar kebohongan itu, Rini pun tak terima. Seketika amarah Rini pun melonjak dan ia pun hampir mematahkan tangan orang tersebut. Hingga pada akhirnya laki-laki itu pun pingsan akibat terkena tendangan dari pelatih Rini. Setelah itu, Rini pun memutuskan untuk berlatih dengan wanita tersebut dan pada akhirnya mau kembali pulang kepada keluarga barunya. Dan sejak saat itu, Rini pun memutuskan untuk bertambah kuat agar ia tidak lagi dianggap sebelah mata oleh orang-orang. Setelah mendengar cerita itu, mereka pun turut prihatin kepada Rini karena ternyata Rini bukanlah anak yang jahat. Kemudian, mereka pun lalu melanjutkan latihan mereka kembali dengan diteruskan pergi ke permandian air panas. Di sana, Enhat memberitahu bahwa alat perubahan Fuka hampir selesai ia kerjakan. Lalu ketika Fuka sedang bekerja, seorang anak pun menghampiri Fuka dan memberikan seekor anak kucing yang sangat imut. Ternyata kucing itu adalah alat perubahan yang diberitahu Enhat sebelumnya yang diberi nama oleh Fuka, yaitu Hura. Pada hari itu juga, mereka kedatangan seorang tamu yang meminta Fuka untuk sparring dengan dirinya. Wanita tersebut bernama Mikaya Sevele yang juga merupakan atlet bela diri sekaligus teman dari Nakajima. Selain itu, ada juga beberapa wanita lain yang merupakan murid dari Mikaya. Di sini untuk pertama kalinya Fuka mengaktifkan mode perubahannya yang dimana memiliki tampilan seperti Enhar. Hai. Uso? Fuka mengatakan hal itu dikarenakan dirinya yang tak sengaja membayangkan baju dari Enhart. Setelah itu sparring pun dimulai. Singkat waktu, pada akhirnya turnamen Winter Cup pun tiba. Pada putaran pertama, pertarungan dibuka dengan Vivio melawan Adil Teslar yang merupakan junior dari Vivio yang pernah menjadi juara nasional di kelasnya. Singkat waktu, pertarungan itu pun dimulai. Tak disangka dengan begitu cepat Vivio dapat menyelesaikan pertandingan tersebut. Selanjutnya untuk putaran kedua, ada Fuka dan Karnamevan yang akan bertarung. Sama seperti Vivio, Fuka juga dapat menyelesaikan pertandingan tersebut dengan sangat cepat. Pada putaran ketiga, kali ini giliran Miura dan Rine yang akan bertarung. Berbeda dengan pertarungan Fuka dan Vivio, pertarungan ini berlangsung cukup lama. Hal ini dikarenakan kedua petarung memiliki kemampuan yang sama-sama kuat. Walaupun di tengah pertandingan Miura cukup unggul melawan Rini, bahkan dapat membuat Rini roboh sebanyak 2 kali, namun ternyata hal itu masih belum cukup untuk membuat Rini kalah. Bahkan serangan terkuat Miura yang bernama Star Saber mampu ditangkis oleh Rini dengan sangat mudah. Karena Miura sudah kehabisan tenaga, Rini pun menggunakan kesempatan tersebut untuk menyerang Miura. Hingga pada akhirnya Rini pun mengeluarkan pukulan terkuatnya yang menyebabkan tulang rusuk Miura hancur. Pada akhirnya Miura pun kalah dan pertandingan pun dimenangkan oleh Rini. Setelah pertandingan itu usai, Miura pun lalu dibawa ke ruang perawatan untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Singkatnya, berkat sihir yang digunakan murid Mikaya, Miura pun berhasil diselamatkan. Sementara Rini akibat menerima serangan langsung dari Miura sebelumnya juga merasakan sakit yang luar biasa.
tapi Rini masih bisa menahannya. Kemudian, pertarungan pun dilanjutkan kembali dengan Einherjar melawan Jenny God, seorang wanita berbadan besar dari gym bernama DWR. Sama seperti Fuka dan Vivio, dengan begitu cepat Einherjar juga berhasil mengalahkan lawannya tersebut. Satu hari sebelum pertandingan itu dimulai kembali, Fuka dan kawan-kawan lalu menyempatkan diri untuk menjenguk Miura yang saat itu keadaannya sudah membaik. Miura berpesan kepada Vivio agar di pertandingan selanjutnya ia bisa mengalahkan Rini supaya melunasi janji Miura kepada Fuka untuk bertanding dengan dirinya. Dengan senang hati, Vivio pun menyanggupi permintaan tersebut. Setelah itu, Vivio pun kembali melanjutkan latihannya dengan dibantu oleh bos Nakajima. Dijelaskan, Vivio adalah atlet pertama yang sudah lama mengikuti Nakajima bahkan sebelum gym ini dibentuk. Jadi tak heran keakraban Nakajima dan Vivio sudah seperti saudara. Singkat cerita, keesokan harinya pertandingan putaran selanjutnya pun dimulai. Karena di pertandingan sebelumnya, Vivio dan Rene yang menjadi pemenang, mereka pun melangkah ke putaran selanjutnya dan akan kembali bertarung di putaran ini. Setelah keduanya melakukan mode perubahan, pertarungan itu pun dimulai. Di awal-awal, Vivio dapat mengungguli Rini dengan melakukan serangan cepat kepadanya yang disebut dengan flicker. Tak disangka, serangan tersebut cukup efektif melawan Rini, bahkan mampu membuat Rini sedikit kewalahan. Sambil pertarungan itu berlangsung, kita pun akan dijelaskan bahwa Rini sebenarnya bukanlah petarung yang kuat. Jika tubuhnya terkena pukulan, ia rentan sekali mengalami sakit. Berbeda dengan Rini yang sejak kecil punya tubuh yang kuat. Walaupun tubuhnya lemah, Vivio memiliki pandangan yang sangat tajam yang tak dimiliki oleh orang lain. Karena itulah, ia hanya bisa melakukan serangan cepat sambil menjaga jarak terhadap lawannya. Di tengah pertarungan, Rini pun mencoba menyerang Vivio dan berhasil mengenainya. Namun hal tersebut masih belum cukup untuk mengalahkan Vivio karena Vivio masih terus saja bertahan. Sampai pada akhirnya, Vivio pun dapat memukul Rini hingga membuat Rini kembali roboh untuk yang kedua kalinya. Menurut peraturan, jika Rini roboh sebanyak 3 kali, maka dipastikan Rini akan kalah. Karena hanya tersisa satu kesempatan, mau tak mau kali ini Rini pun harus bertarung dengan serius. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, saat pertahanan Vivio terbuka, Rini pun langsung melancarkan pukulan terkuatnya hingga membuat Vivio muntah darah. Tak cukup sampai di situ, Rini juga menendang kaki Vivio hingga membuat Vivio sangat kesakitan. Setelah itu, Rini pun segera melancarkan serangan terkuatnya yang tak bisa ditahan oleh Vivio, sehingga menyebabkan Vivio harus roboh untuk pertama kalinya. Di tengah pingsannya, dengan mengingat masa-masa latihannya saat berada di gym, pelan-pelan Vivio pun bangkit kembali. Dengan tubuh yang terluka cukup parah, Vivio pun terus memaksakan dirinya untuk terus menyerang Rini. Hal itu pun dimanfaatkan Rini dengan baik untuk melemparkan serangan kepada Vivio tanpa ampun. Lama-kelamaan, Rini pun merasa jengkel terhadap Vivio karena Vivio tak henti-hentinya terus bertahan padahal tubuhnya sudah melewati batas. Saat akan melakukan pukulan penghabisan, tak disangka Vivio masih bisa menghindari serangan tersebut dan melakukan serangan balasan. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Vivio pun mengeluarkan teknik pukulan bertubi-tubi miliknya yang hanya bisa ditahan oleh Rini. Karena sudah muak, Rini pun berniat mengakhiri pertandingan tersebut secepatnya dengan melemparkan pukulan terkuat miliknya. Tapi tak disangka-sangka, Vivio masih bisa menahan serangan tersebut bahkan membuat Rini sangat kaget. Di saat Rini lengah, dengan segera Vivio pun mengeluarkan pukulan terkuatnya yang bernama Excel Smash secara bertubi-tubi tanpa bisa ditahan oleh Rini. Hingga pada akhirnya, akibat banyaknya pukulan yang diterima Rini pun roboh untuk yang ketiga kalinya. Dengan begitu, pertandingan pun berakhir dengan kemenangan yang diraih oleh Vivio. Karena kedua petarung mendapatkan luka yang cukup serius, mereka pun lalu membawa Rini dan Vivio untuk dirawat. Namun di sini ternyata serangan Rini cukup efektif kepada Vivio, sampai-sampai membuat Vivio harus istirahat selama 2 hari dan ia harus didiskualifikasi. Sementara Rini, usai ia menerima kekalahan yang kedua kalinya, dari orang yang sama ia pun merasa sangat sedih. Bahkan di dalam toilet, Rini pun menangis dengan sejadi-jadinya untuk melampiaskan kekesalannya tersebut. Setelah itu, pertandingan pun dilanjutkan kembali dengan pertarungan Fuka dan juga Einherjar. Dan singkatnya keduanya pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut hingga sama-sama memasuki babak final dan akan bertarung nanti. Sedangkan Rini, sejak ia mengalami kekalahan yang kedua kalinya, Rini selalu mengurung diri di kamar dengan hanya menonton cuplikan pertarungannya berulang kali. Tentu saja hal itu pun membuat kedua orang tua angkatnya sangat khawatir. Lalu pada keesokan harinya,
seorang wanita bernama Victor pun datang untuk mencoba mengangkat semangat Rini kembali. Namun bukannya membaik, justru Rini semakin memburuk dan memutuskan untuk berhenti menjadi seorang atlet. Mendengar hal itu, pelatihnya saat itu sedang menjenguk Vivio begitu kaget. Ia lalu buru-buru pergi ke rumah Rini untuk membicarakan masalah tersebut. Namun hal itu justru hanya sia-sia karena Rini tetap bersikeras untuk berhenti menjadi seorang atlet sehingga membuat sang pelatih pun putus asa untuk membujuk dirinya. Bahkan janji yang dibuat Rini kepada Fuka dan kawan-kawan juga terpaksa harus ia batalkan. Mengetahui hal itu, pelatih Nagajima pun merasa kecewa dengan Rini dan ia pun lalu buru-buru pergi memberitahu Fuka dan kawan-kawan mengenai berita tersebut. だって風花さん、リネさんと戦うためにってずっと頑張ってきたのに。今から行って張り倒してやる。やめなさい。 Karena tak ingin melihat Rini terus dilanda depresi, pada akhirnya Enhard pun mengajak Rini agar bertanding dengan Fuka dan juga dirinya. Tak main-main, bahkan kali ini Enhard mau mempertaruhkan sabuk juaranya tersebut kepada Rini jika ia menang bertarung dengan mereka. Mendengar hal itu, semangat Rini pun sedikit kembali, namun ia meminta waktu dahulu untuk menerima tantangan tersebut. Karena Victor lebih mengenal Enhard, lalu Rini pun bertanya seperti apakah Enhard itu orangnya. Lalu Victor pun menjawab bahwa Enhard dulunya juga gadis yang mirip dengan Rini. Ia selalu sendirian, tidak ingin berteman dan di pikirannya hanya ada kekuatan dan kekuatan. Selain itu, ia juga dulunya seorang kriminal petarung jalanan yang selalu membuat polisi kerepotan. Singkatnya, setelah mendengar cerita itu, Rini pun mau menerima tantangan dari Enhard. Mereka pun senang mendengar berita tersebut. Diperkirakan pertandingan itu akan dimulai lusa nanti dan bertempat di Hotel Alvin, tepatnya sebuah kota mati yang sering dijadikan tempat berlatih. Singkatnya, tak terasa hari pertandingan itu pun tiba. Kedua tim pun mulai memasuki tempat tersebut. Setelah kedua tim bersiap, Fuka dan Rini pun segera merubah wujudnya ke mode bertarung untuk memulai pertandingan. 行くぞ、ウラ。 Di awal-awal, Rini segera memulai serangan dan berhasil membuat Fuka terpental. Tak mau kalah, Fuka kemudian bangkit dan segera menyerang Rini hingga Rini juga terpental. Setelah itu, Fuka pun memanaskan pertarungan kembali dengan mengatakan Rini masih sangat lemah melawannya. Mendengar hal itu membuat amarah Rini pun bangkit. Keduanya pun saling memberikan serangan sehingga menjadikan pertarungan tersebut semakin panas. 違うのか。 違うじゃろうが。よーし、いいぞ風花。もっとやれ。言ってやれよなアホに。 Bahkan di tengah pertarungan, Fuka mampu menggunakan teknik-teknik yang diajarkan teman setimnya dengan begitu baik. Hal itu pun membuat Rini kaget. Tak cukup sampai di situ, Fuka juga menggunakan teknik pukulan terkuat milik Vivio yang menyebabkan Rini terpental sangat jauh. Mengenai hal itu, para pengawas Rini pun menyuruh Rini untuk mundur saja. Namun sang pelatih menyuruh Rini untuk terus melanjutkan pertarungan tersebut. Tak disangka, setelah terkena serangan yang super dahsyat tadi, Rini masih bisa untuk bertarung. Di tengah derasnya hujan, ia pun mencoba menyerang Fuka dengan serangan-serangan miliknya. Pertarungan itu pun berlangsung begitu tegang. Di sela-sela pertarungan, kita pun akan diperlihatkan flashback antara Fuka dan Rini saat masih di panti asuhan. Saat itu mereka sedang memotong kayu. Melihat wajah Fuka yang tak bisa tersenyum karena terlahir sebagai seorang yatim piatu, Rini pun mencoba berbagai cara agar Fuka bisa tersenyum. Walaupun Fuka sempat marah kepadanya, namun Rini tidak memperdulikan hal itu. Sampai pada akhirnya Rini pun membagi makanannya kepada Fuka dan berhasil membuat Fuka tersenyum. Fuka mengatakan sejak saat itu Rini telah mengubahnya untuk menerima keadaan. Fuka pun lalu bertanya bagaimana cara agar sikap Rini kembali seperti dahulu. Akan tetapi jawaban Rini sungguh sangat mengejutkan. Rini mengatakan sebaiknya Fuka tidak usah menasihatinya karena Fuka bukanlah siapa-siapa bagi dirinya. Hal itu pun membuat amarah Fuka melonjak. Kemudian, Fuka lalu melakukan berbagai cara untuk membujuk Rini mau kembali seperti semula.
Namun lagi-lagi jawaban Rini sama seperti sebelumnya. Setelah itu pertarungan pun pecah. Keduanya pun saling menyerang dengan sekuat tenaga. Di tengah pertarungan, lalu bermunculanlah ingatan Rini saat ia latihan. Saat itu, ia menjalin latihan dengan sangat keras dari pelatihnya. Bahkan tak jarang dirinya juga sampai pingsan. Namun dengan ingatan tersebut, Rini pun menyadari bahwa pelatihnya melakukan semua itu agar ia menjadi kuat. Lalu seketika, Rini pun melontarkan pukulan terkuatnya hingga membuat hujan pun berhenti. Semua teman-teman Fuka pun sangat terkejut ketika melihat Fuka terpental. Namun tak disangka, pukulan tersebut masih belum cukup untuk mengalahkan Fuka. Fuka kemudian bangkit kembali untuk menghadapi Rini. Lalu keduanya pun kembali untuk bertarung. Sampai pada akhirnya, Fuka pun mengeluarkan teknik andalannya yang bernama Howden Kuken. Dengan pukulan dahsyat tersebut, tubuh Rini pun tak sanggup untuk menahannya sehingga membuat ia harus pingsan. Dengan begitu, Fuka pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Lalu singkatnya, sejak saat itu sikap Rini pun telah kembali. Ia yang dulunya dikenal penyendiri, tak ingin bergaul dan hanya fokus dengan kekuatan, kini mencoba untuk merubah semua sikap tersebut. Tak hanya itu, Rini juga meminta maaf kepada Fuka atas ucapan-ucapan menyakitkannya yang telah ia lontarkan sebelumnya. Setelah itu, pertarungan pun kembali berlanjut dengan Fuka melawan Earnhardt di babak final. Lalu keduanya pun saling bersiap dan film pun selesai. Oke, sampai di sini dahulu untuk alur cerita kali ini. Pelajaran yang dapat kita ambil, jadilah kuat agar orang-orang tidak merendahkanmu. Buktikanlah bahwa dirimu bisa dan yang terpenting tetaplah rendah hati. Sampai di sini dahulu untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dan tetap stay di channel ini karena admin bakalan menyuguhkan film-film seru lainnya.